Batas usia itu tidak membuat jaminan kita akan tumbuh terus dewasa, tapi enggak juga. Karena pola pikir dan pemikiran itu mungkin akan terbentuk dari setiap pengalaman yang kita alami di setiap kehidupannya. Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di Ruang Film. Dia masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan kembali membuat konten review film nih. Baru aja gua menonton film berjudul Kembang Api dan gua merasa puas banget terhadap film ini. Film yang berasal dari Falcon ya, Falcon Picture yang membuatnya. Dan kali ini bercerita tentang empat orang yang ingin berniat untuk bunuh diri nih dengan menggunakan bola kembang api yang diledakkan di dalam suatu gudang gitu ya. Dan akhirnya ketika dipencet atau diledakkan itu langsung kembali lagi ke posisi awal, alias tidak jadi bunuh diri. Jadi kayak dejavu terulang terus tuh. Diledakin terus balik lagi ke posisi awal, diledakin balik lagi ke posisi awal sampai berkali-kali, sampai akhirnya mereka menyesal nih untuk melakukan tindakan bunuh diri tersebut. Wah, pokoknya seru abis sih. Di sini kayak akan menceritakan kupas tuntas karakter per karakter dan latar belakang misteri apa yang sebenarnya terjadi sebelum mereka melakukan tindakan bunuh diri tersebut. Wah, langsung kita review dulu yuk di review film. Oke, penikmat film, kita akan review untuk film ini, Kembang Api dari Falcon Picture, yang dibintangi langsung oleh Marsha Timothy sebagai Sukma, lalu ada juga Ringo Agus Rahman sebagai Raga, lalu ada Doni Damara sebagai Fahmi, dan ada Anggini sebagai Anggun. Nah, ini 4 karakter yang akan akan meledakan dirinya. Lalu ada tambahan beberapa aktor lainnya, pemeran pendukung, yaitu ada Vino Bastian, Imelda Terin, Putri Patricia, dan lain sebagainya. Dan diproduksi oleh Falcon Picture tentu saja, dan disutradarai oleh Herwin Novianto, dan ditulis langsung oleh Alim Studio. Wah, ini penulisannya bagus banget nih. Emang sih filmnya ini terkesan mengulang adegan ya, adegan per adegan tuh selalu diulang karena emang basic ceritanya itu melakukan tindakan bunuh diri dengan menggunakan bola kembang api yang diledakkan di dalam gudang. Namun ketika mereka meledakannya terulang lagi ke posisi awal. Jadi kayak mereka merasakan sakitnya ledakan tersebut berkali-kali gitu. Dan akhirnya mereka bagaimana caranya keluar dari dejavu tersebut, sampai akhirnya mereka saling bercerita, bertukar cerita tentang latar belakang mereka masing-masing kenapa ingin bunuh diri. Satu persatu tuh karakternya akan dikupas tuntas di sini, dari misteri apa yang terjadi sebelum mereka melakukan tindakan bunuh diri. Jadi apa yang membuat mereka tertekan, apa yang membuat mereka depresi atau frustasi hingga berniat untuk bunuh diri. Nah, itu alasan-alasan tersebut yang dari awal film belum diungkapkan, lalu di pertengahan sampai akhir baru diceritakan. Karena emang adegannya mengulang terus gitu, perlahan, tapi setiap pengulangan selalu ada adegan tambahan gitu, dialog-dialog tambahan yang akan mengarahkan atau mengantarkan kita kepada inti cerita yang sebenarnya harusnya ada gitu. Jadi kayak semacam puzzle yang perlahan tapi pasti saling berkaitan gitu satu sama lain, hingga akhirnya membuat cerita itu menjadi utuh. Wah, ini menarik nih. Gue sering banget melihat film semacam ini. Kalau di luar negeri itu ada Happy Death Day ya, lalu ada juga Edge of Tomorrow ya kalau nggak salah ya, tapi itu genrenya berbeda, genrenya lebih ke arah fantasi juga ada di situ dan action. Kalau yang Happy Death Day mungkin horor ya. Jadi adegan pengulangan mungkin kalau di Indonesia sedikit membosankan, menjenuhkan gitu ya. Mungkin di beberapa kalangan penikmat film merasa film ini kurang ya, karena mungkin ada adegan-adegan yang selalu diulang dan mungkin membuat rumit untuk mencari tahu seperti apa ceritanya. Jadi kayak terkesan nggak mau mikir nih penonton Indonesia nih. Tapi kalau yang suka banget tipe begini pasti akan merasa terkesan terhadap penulisan cerita tersebut ya. Satu persatu kan ini punya background story nih si karakternya. Kalau menurut gua tuh pengungkapan atau
mencari tahu kenapa alasan mereka itu ingin bunuh diri itu keren banget sih, satu persatu. Jadi mereka itu seperti diliputi rasa menyesal untuk akhirnya bercerita. Awalnya kan nggak mau cerita nih, pingin mati, tahu-taunya pas di ending ternyata nggak ada yang pingin mati, cuma hanya satu karakter yang bener-bener hasrat ingin matinya tuh tinggi gitu. Sampai akhirnya ya di endingnya kalian cari tahu lah filmnya bagus lah di sini. Dan setiap karakter demi karakter nih memiliki kesan tersendiri untuk gue sendiri ya, karena penebalan karakter di sini kuat banget, walaupun hanya latar belakangnya itu yang diceritain sedikit banget ya, tipis tapi tebel gitu ya, tiker lah ya, tipis kering kayak martabak tiker gitu. Jadi penceritaan background story-nya tipis tapi isinya itu tebel gitu, jadi karakternya itu dalam banget gitu. Jadi penceritaannya sampai dialog-dialognya itu penuh makna, jadi kayak membuat kita ingin memberikan pesan gitu, janganlah mudah putus asa, terus berjuang gitu walaupun keadaan sulit dan memaksa kita untuk menyerah. Waduh, oke, pesan yang ingin disampaikannya kuat banget di sini. Jadi membuat mental setiap generasi, kan di sini banyak banget ya, dari anak yang usianya muda banget, anak SMA, lalu yang baru banget jadi bapak-bapak, baru banget mendapatkan jati diri, sampai akhirnya yang sudah tua banget, yang tentu saja sudah berpengalaman tentang kehidupan. Ternyata di setiap umur itu tidak menutup kemungkinan kita merasakan hal yang membuat kita depresi hingga akhirnya ingin meledakkan diri ya, berputus asa lah istilahnya, menuju ke arah situ. Jadi umur atau batas usia itu tidak membuat jaminan kita akan tumbuh terus dewasa, tapi enggak juga, karena pola pikir dan pemikiran itu mungkin akan terbentuk dari setiap pengalaman yang kita alami di setiap kehidupannya. Jadi setiap pengalaman orang-orang beda-beda, dan tentu saja kualitas hidupnya berbeda juga, dan tentu saja tekanan-tekanan dalam hidupnya, masalah yang dihadapinya juga berbeda. Nah itulah yang membuat kesan film ini semakin dapat, semakin terasa bermakna gitu kalau menurut gua. Jadi ini penulisannya dalam banget sih. Oke, dari segi penulisan bagus, penceritaan karakternya juga bagus sih. Adegannya emang terlihat pengulangan, tapi gue demen gitu pengulangannya, selalu ada tambahan adegan lagi, terus di setiap pengulangan ada tambahan lagi, sampai akhirnya di endingnya itu wah dapet banget. Jadi kesannya kayak inilah the power of puncak komedi ya, puncak komedi yang harus ditertawakan. Jadi kematian itu sebenarnya emang terasa dark gitu, terasa menyedihkan, tapi ternyata ketika kita berpikir ulang terhadap kematian tersebut, seharusnya kita tidak melakukan hal tersebut kan. Jadi kita tertawa sendiri, kenapa gue melakukan hal semacam itu, sebodoh itu. Akhirnya tertawalah, dan akhirnya mereka pun endingnya juga bahagia sih. Gue demen sih penceritaannya, dapet background story-nya per masing-masing karakter oke. Karakternya juga tebel banget gitu ya, jadi gue merasa enjoy banget sama film ini. Mungkin beberapa kalangan yang akan menonton film ini juga tidak menuntut kemungkinan juga ada yang tidak suka karena seleranya berbeda-beda ya. Kalau gue ini kategorinya yang suka terhadap film-film semacam ini. Oke, gue kasih penilaian 8,6 lah ya. Waduh, besar juga nih, 8,6 dari 10 untuk film ini, karena mungkin gue merasa tersampaikan pesan dan pengalaman hidup juga di sini, dan juga merasakan ikut dalam keterpurukan mereka gitu, keputusasaan mereka. Jadi kayak larut dalam kesedihan mereka, jadi terbawa suasana bagus tuh. Berarti filmnya itu bisa menarik kita ke posisi emosi yang mereka rasakan gitu, jadi nyampe gitu, kena. Oke, itu aja mungkin ya untuk Kembang Api kali ini. Bagus banget filmnya dan layak untuk ditonton. Cari aja judulnya Kembang Api. Untuk film Indonesia nih termasuk keren ya kalau menurut gue ya, karena emang jarang sih film Indonesia semacam ini. Tapi ya ternyata dari tempat yang kecil yaitu gudang bisa membuat cerita yang menarik dan adegan yang fantastis. Ada gokil. Oke, saksikan saja Kembang Api dan cari tahu nih filmnya seperti apa nanti. Oke, download aja.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalian mau tidak menjadi orang film. Terima kasih sudah menonton. You nonton. Enjoy movie ever. Enjoy movie ever.